Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama. Saya undang sekali lagi, kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Hari ini bersama-sama kita merayakan satu momen atau satu sejarah yang begitu amat besar di dalam iman kekristenan kita, yaitu kita merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu mengalami satu keadaan atau mengalami suatu penderitaan sampai pada akhirnya Dia mati di atas kayu salib. Dan pada hari ini, puji Tuhan, kita masih dapat bersama-sama merayakan perayaan Jumat Agung. Dan nanti pada hari Minggu kita akan merayakan Minggu Kebangkitan. Puji nama Tuhan. Berita kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah berita yang sangat penting. Bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Sekali lagi, berita kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah berita yang sangat penting. Kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, bahwa berita kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah berita yang sangat penting. Mengapa penting? Seringkali kita mengatakan bahwa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus maka kita memperoleh hidup. Oleh kematian Tuhan Yesus Kristus maka kita yang seharusnya dihukum atau mengalami kebinasaan, tetapi oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus maka kita memperoleh satu keadaan atau memperoleh satu keberadaan kehidupan yang baru. Artinya kita tidak ada di dalam penghukuman, tetapi sekarang kita sudah ada di dalam satu karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Itu semua dilakukan oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Tetapi mari bersama-sama kita renungkan mengapa berita ini menjadi penting. Berita ini kenapa harus benar-benar kita dengar dan bahkan tidak boleh kita lupakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sekali lagi, bukan karena ditemui kesalahan atau adanya dosa di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-4, di situ Pilatus mencari kesalahan apa yang ada di dalam diri Yesus sehingga Yesus harus dihukum mati di atas kayu salib. Karena pada waktu itu orang-orang yang mati di atas kayu salib atau mati di salib adalah orang-orang yang ditemui kesalahannya dan pantas atau sepadan dia dihukum di atas kayu salib. Tetapi dari ucapan Pilatus, bahkan Herodes juga berkata bahwa tidak menemukan kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Artinya tidak ditemukan dosa atau didapati dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini berita yang penting.
Ini yang menjadi dasar kenapa kita berkata oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh hidup. Oleh kematian Tuhan Yesus kenapa kita memperoleh keselamatan. Yesus memang benar mati di atas kayu salib, tetapi pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib ini, dia mati bukan karena dosa, bukan karena kesalahan yang ada di dalam dirinya, seperti lazimnya pada waktu itu orang-orang yang mati di salib. Tetapi Yesus mati di salib oleh karena menanggung setiap dosa-dosa kita. Ini yang dikatakan Paulus. Ya, sekali lagi saya baca 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi, berita pentingnya di sini yang harus kita mengerti, dan itu akhirnya menjadi dasar kita percaya kepada Dia. Kenapa kita mengimani, mempercayai, bahkan menghayati hidup, bahwa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh hidup. Oleh kematian Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Karena Tuhan Yesus layak menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus layak memberi hidup kepada kita, karena tidak ada kesalahan dan tidak ada dosa di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib menanggung segala perbuatan dosa umat manusia yang telah memberontak kepada Allah. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Oleh kematiannya kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Dia, yaitu hidup yang tidak dikuasai lagi oleh dosa, melainkan satu kehidupan di mana kita hidup di dalam keadaan yang baru, atau kita menjalani satu kehidupan baru, yaitu kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya. Bagaimana Yesus mati bagi dosa manusia, demikianlah kita juga harus mengalami persekutuan di dalam penderitaan dan kematiannya, supaya kita juga menjadi satu di dalam kematiannya. Ya, ini yang perlu bersama-sama kita hayati dan kita renungkan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu menanggung dosa umat manusia. Termasuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segala dosa kita telah ditanggung di atas kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi sekarang, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga ada di dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan di dalam penderitaannya, bahkan juga akhirnya kita juga ada di dalam satu keadaan atau satu peristiwa seperti Tuhan Yesus mati, ya, demikian juga kita harus mengalami kematian. Kalau Tuhan Yesus mati bagi dosa umat manusia, tetapi kalau ketika kita mati, ya, di dalam persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kita mati bagi dosa. Artinya kita mati bagi perbuatan dosa. Kita tidak lagi ada di dalam satu perilaku atau ucapan atau pikiran yang meleset, yang tidak dikehendaki oleh Allah yang kita kerjakan. Tetapi kita mau mati bagi itu semua, dan kita akhirnya hidup di dalam satu kehidupan hidup yang baru. Tidak ada kemuliaan yang akan kita dapatkan jika kita tidak mengalami persekutuan di dalam penderitaan dan di dalam kematiannya. Ya. Perenungan Jumat Agung pada malam hari ini saya mengajak setiap kita semua. Memang benar Yesus mati menanggung segala dosa umat manusia, yaitu setiap kita yang percaya, beriman kepadanya. Yesuslah yang memberikan kehidupan, Yesuslah yang memberikan keselamatan, karena Yesuslah yang pantas, karena tidak ada dosa dan kesalahan,
maka dia dapat mengampuni dosa setiap orang atau dosa setiap umat manusia. Tetapi Yesus juga mengharuskan kita, ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib, Dia menghendaki supaya kita berperilaku, supaya kita mempunyai satu kehidupan yang seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kita ada di dalam persekutuan, di dalam penderitaan dan di dalam kematiannya. Kalau Tuhan Yesus mati bagi umat manusia, tetapi bagi setiap kita semua, kita mati bagi segala perbuatan dosa. Kita mati bagi segala keinginan diri kita sendiri. Kita mati bagi kesenangan kita sendiri. Kita matikan segala hawa nafsu kedagingan yang menguasai setiap kehidupan kita. Kita matikan itu di dalam kehidupan kita. Artinya di situ kita menghayati penderitaan dan sampai akhirnya benar-benar kita juga menghayati kematian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi proses ini harus juga terus kita jalani di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan yang akan kita raih atau kita dapat kalau kita tidak mau menanggung penderitaan, bahkan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca Filipi pasal yang kedua, saya mengajak kepada kita semua. Filipi pasal yang kedua, ya, bagaimana jalan hidup Tuhan Yesus Kristus, ya, jalan yang penuh dengan penderitaan, bahkan sampai Dia mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jalan penderitaan yang dialami, jalan penderitaan yang dijalani Yesus, itulah yang menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita semua. Bagaimana kita ini menghayati hidup di dalam persekutuan, di dalam penderitaan dan dalam kematiannya. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kerelaan, Dia rela tinggalkan semua kemuliaannya. Dia tinggalkan semua apa yang ada di surga. Dia datang ke dunia. Yesus juga mengajarkan satu ketaatan yang begitu amat totalitas. Ketaatannya kepada Bapa, ketaatannya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita jalan hidup yang dikehendaki Tuhan, yaitu mau berkorban. Dia korbankan semua, bahkan sampai yang terbaik, yaitu dirinya sendiri, nyawanya sendiri dikorbankan untuk manusia. Jalan inilah juga yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita juga harus rela. Seperti Tuhan Yesus rela tidak menerima, ya, bahkan kehilangan kemuliaan. Seharusnya Dia di surga ditatanya bersama-sama dengan Bapa, menikmati segala kemuliaan, tetapi Yesus relakan itu semua. Artinya ketika kita mati di dalam dosa, mati di dalam persekutuan, di dalam penderitaan dan dalam kematiannya, berarti kita juga rela untuk meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang bersumber dari dunia yang sementara. Kita harus rela, kita tinggalkan segala kenyamanan yang diberi oleh dunia, yang sebetulnya itu hanya menipu kehidupan kita untuk kita ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita juga harus belajar taat bahkan totalitas sampai taat mati di atas kayu salib. Kalau dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menuruti kehendak diri kita sendiri, tetapi setelah kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak menuruti kehendak diri sendiri, tetapi kehendaknya Dia. Berarti itu satu ketaatan. Berarti kita juga harus belajar berkorban, mengorbankan yang terbaik di dalam hidup ini.
Kita sudah belajar banyak hal yang kita korbankan. Bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, supaya banyak orang dimenangkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita korbankan harta kita korbankan waktu kita, bahkan yang Tuhan minta adalah yang terbaik. Tuhan mau korban persembahan di hidup yang berkenan kepada Dia. Dan kalau kita mau berjalan di dalam penderitaan itu, maka kita akan sampai ada dalam satu persekutuan di dalam kematian bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji nama Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kalau kita baca Roma pasal 6 ayat yang ke-11a, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah satu kemelesetan hidup, bahwa manusia menjalani hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pencipta. Dan ketika kita mengalami kematian bagi dosa, artinya kita mati bagi segala kehendak diri kita sendiri, dan kita hidup bagi kehendaknya. Puji nama Tuhan. Jika kita mau menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus, kita harus ikut di dalam teladan hidupnya, yaitu ikut di dalam penderitaannya, yaitu ada dalam persekutuan, ya, di dalam penderitaan dan di dalam kematiannya. Sekali lagi, kematian bagi dosa, kematian bagi segala perilaku, ucapan, pikiran yang tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita mau matikan itu semua. Kita mau tinggalkan itu semua di dalam kehidupan kita, ya, dan kita belajar untuk hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, kalau kita menjadi satu di dalam penderitaan dan kematiannya, artinya kita harus rela, kita harus taat, kita harus mau berkorban seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kita pertahankan di dalam hidup kita, tidak ada yang kita banggakan di dalam hidup ini, bahkan tidak ada yang kita harapkan di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, selain mengenakan hidup Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Mengenakan hidup Tuhan Yesus Kristus artinya kita mau ada di dalam persekutuan, di dalam penderitaan, dan di dalam kematiannya. Ada dua hal, yaitu kita tidak hidup untuk kesenangan dan kehendak diri sendiri, selain hidup untuk kesenangan dan kehendaknya Allah kita atau Bapa kita. Yang kedua, kita hidup bukan untuk berbuat dosa lagi, karena kita telah ikut serta di dalam kematiannya. Tetapi kita hidup untuk mengenakan hidup Tuhan Yesus Kristus, yaitu segala perilaku, ucapan, bahkan apa yang kita pikirkan itu serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ada dua hal yang menjadi perenungan dan harus kita hayati di Jumat Agung yang kita rayakan pada malam hari ini. Yang pertama, kalau kita benar-benar menghayati persekutuan di dalam penderitaan dan di dalam kematiannya, kita tidak lagi hidup untuk hanya menuruti kesenangan diri sendiri. Gak tahu kesenangan kita apa. Kesenangan kita yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi ada di dalam persekutuan bersama dengan Dia. Kita rela, kita tinggalkan semua, tetapi kita hanya hidup untuk melakukan kehendaknya. Artinya kita rela untuk menyenangkan Dia. Yang kedua, kalau kita menghayati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hidup lagi untuk berbuat dosa. Hidup yang Tuhan beri, anggota-anggota tubuh yang Tuhan beri, tidak kita gunakan untuk berbuat dosa, karena kita telah mati bersama dengan Tuhan
Yesus. Tetapi hidup yang ada sekarang adalah hidup yang kita persembahkan kepada Allah, yaitu segenap perilaku atau tingkah laku kita, setiap ucapan kita, apa yang kita pikirkan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita belajar tidak menuruti keinginan diri kita atau kehendak kita, tetapi kita belajar untuk mengikuti keinginan dan kehendaknya Bapa, yaitu mengikuti kehendak dan keinginannya Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita menjadi satu di dalam persekutuan, di dalam penderitaan dan di dalam kematian. Kemudian Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab itu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu singkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah menolong setiap kami, bahwa kami tidak hanya manusia-manusia yang beragama, tetapi kami adalah pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Yesus mau menderita, bahkan rela mati di atas kayu salib. Demikian juga kami rela menderita tidak mengikuti kehendak kami, rela mati, yaitu mati bagi segala perbuatan dosa, dan hidup untuk kehendaknya Bapa kami. Terima kasih Yesus. Saya berdoa.